Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai hati yang dilebur mata memimpin di suhu maupun dua tesu judul dan akan bisa jadi pada khairin dan alhamdulillah masyaikhina Allah yang ibadah wa qawlan dan wal-afwa wal-bina wal-mudaradin Islam bila mihnati wal-intihad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahidatul kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadbira wa naf'a wa intifa'a wa ibadah wa istifadah wa naf'a ala tafasudi bi kitabillah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam Bismillah Bilal-Bilal Wabilalada Alal khairi Istiwa'a Al-Qadihi Wa-Qadihi Wa-Tawabihi Ibhanahu Wa ta'ala Rabbi Zidni Ilma Awasiri Firki Wabarikni Bima'inatamu Wajalni Mahbuban Bi'umuri Ibadika Wa'azizan Bi'uyunihim Waja'ani Wajihan Bi'dunya Wal-akhirah Wa-minal-muqarrabin Ya kasirah gawal Wa ya hasanah bi'am Wa ya qadiman bila zawal Ya mubi'an bila misal Walakal hamdu Walakal minnatu Walakal syarafu Ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Mawjud Fi kulli zaman. La ilaha illallah Al-Ma'bud Fi kulli makan. La ilaha illallah Al-Ma'bud Fi kulli lisan. La ilaha illallah Al-Ma'bud Bil-Ihsan. La ilaha illallah Ila yawmin wa fisyan. La ilaha illallah Al-Aman Al-Aman Min jawadil iman Wa min fitnati syaitan. Ya qadimah ihsan Taflaka alaina Bil ihsan Ihsan al-qadim. Ya Hanan Ya Hanan Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghafar, Ilmana wa Hamna, wa Ta'ayyullah ini, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi, wa sahbihi, wa baraka wa sallam, walhamdulillahi, rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari dibuka halaman 39 dari kitab Sulamut Tauhid. Pada pekan yang lalu sudah disampaikan tentang perkara yang membatalkan puasa yang sedang dilaksanakan, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Sudah dilihat videonya? Sabun ini kali? Sabun? Paham? Paham semua? Yang sudah dilihat, yang sudah disaksikan, apa ada yang tidak paham? Paham semua ya? Ya. Hari ini kita memasuki
session yang ketiga tentang waktu-waktu yang haram digunakan untuk berpuasa. Bagi yang membawa kitab, dilihat kitabnya. Yang tidak membawa atau tidak punya, agar menulis di bukunya masing-masing. Kita baca terlebih dahulu bagi yang membawa, yang tidak membawa ikut membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharain amin. Wa la yasihu shaumul idaini wa ayyamit tasyriki wa kadzan nisfu al-akhiru min sya'bana wa yaumus syakki illa ayyasilahu mimma qablahu aw liqada'in aw nadarin aw wirdin. Wala yasihu shaumul idaini, tidak sah puasa di dua hari raya. Wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Wa kadan nisful akhiru min Sya'ban, begitu pula separuh yang terakhir dari bulan Sya'ban. Wa yaumus syakki, dan hari keraguan-raguan. Illa ayyasilahu, kecuali orang tersebut menyambungnya, mimma qablahu, dengan hari sebelumnya, awli qada'in, atau karena qada', aw nadarin, atau karena nadar, aw wirdin, atau karena wirid, atau pekerjaan yang diistiqomahkan. Waman, cukup. Anak-anakku sekalian, ada waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk berpuasa. Yang pertama adalah hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Yang berpuasa di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, maka puasanya batal, puasanya tidak sah. Sudah puasanya tidak sah, dapat dosa lagi. Kenapa demikian? Karena di hari raya itu yaum aklin wa syurbin, harinya makan dan minum. Kalau di luar hari raya kita makan kekenyangan, itu hukumnya haram. Sampai makan warteg di luar hari raya itu dosa. Tapi kalau di dua hari raya itu warteg kelompokkan orang pokok, mangan sampai berjinjing produktif, sampai besar perutnya, maka tidak apa-apa. Jadi di dua hari raya itu tidak boleh berpuasa. Selanjutnya wa ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik. Anak-anak sudah tahu hari tasyrik itu kapan? Ada yang bisa jawab?
Hari tasyrik itu kapan? Anak SMA, hari tasyrik itu kapan? 11, 12, 13, ya 11, 12, 13 dari bulan apa? Dari Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kapan? Ketika ada waktunya Idul Adha. Hari raya Idul Adha memang tidak boleh berpuasa karena hari raya. Tanggal 11, 12, hari raya Idul Adha itu tanggal berapa? Anak SMA, hari raya Idul Adha itu tanggal berapa? Nah? Mau coba menuju musyawarah tanggal 10, tanggal 10 ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu hari raya apa? Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri tanggal berapa? Berapa? 1 Syawal. Hari raya Idul Adha tanggal 10. Tanggal 11-nya bukan hari raya, tanggal 12-nya bukan hari raya, tanggal 13-nya bukan hari raya, tapi disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari orang menjemur daging. Tasyrik itu diambil dari matahari. Tasyrik itu memanggang daging dengan sinar matahari, itu namanya tasyrik. Karena ketika tanggal 11, 12, 13 itu orang masih banyak makan daripada hasil kurban, daging kurban. Makanya disebut dengan hari tasyrik. Di situ tidak boleh berpuasa. Siapa yang berpuasa haram dan berdosa sekaligus tidak sah. Wa kadzan nisful akhiru min Sya'ban, separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Berarti tanggal berapa ini? Tanggal 15. Tanggal 15 dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban bulan apa? Bulan Ramadan. Berarti setengah bulan sebelum Ramadan itu tidak boleh berpuasa. Mulai tanggal 15, 16, 17 itu haram berpuasa. Bagi siapa ini? Bagi orang yang belum berpuasa sama sekali di tanggal 1 sampai tanggal 15-nya. Jadi kalau di tanggal 1 sampai tanggal 15-nya nggak poso belas, maka tanggal 15 sampai tanggal 30 tidak boleh berpuasa. Tapi bagi orang yang biasa puasa Senin Kemis, bagi orang yang berpuasa Daud, bagi orang yang suka berpuasa ya, di hari-hari selain daripada tanggal 15 ke belakang, maka boleh menyambung dengan puasa di tanggal 15 sampai 30-nya. Sehingga oleh umang kalau memang tidak berpuasa sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh berpuasa itu orang yang tidak mengqadha puasanya. Kalau orang yang akan mengqadha puasanya ya wajib berpuasa. Contoh, ada orang punya hutang puasa Ramadan, mulai dari Syawal belum dilunasi, Dzulhijjah belum dilunasi, Dzulqa'dah belum dilunasi, sampai Rajab belum dilunasi, Sya'ban awal belum dilunasi, sampai Sya'ban akhir. Masih punya utang puasa 3 atau 5 hari.
Apa boleh berpuasa di tanggal 15 sampai di antara 15 sampai 30 itu? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia lagi mengkodok puasa. Kalau nggak mengkodok nggak boleh. Atau nazar, tahu nazar? Nazar itu begini, saya kalau lulus ujian saya mau berpuasa, ini namanya nazar. Saya kalau nanti naik kelas saya akan ngasih uang kepada orang miskin, itu namanya nazar. Saya akan puasa, nazar. Saya akan ziarah, nazar. Nazar itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang nazar, aku golek wis waras kate poso. Nah, mulai dari awal belum puasa sampai menjelang Ramadan, dia baru ingat, oh saya punya nazar ini, saya punya nazar. Maka dia wajib untuk melunasi nazarnya itu. Kalau memang nazarnya puasa, meskipun di tanggal 15, 16, 17 Sya'ban. Wirdin, wirid itu punya keistiqomahan. Seperti apa? Puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Begitu sampai di tanggal 15, 16 Sya'ban, apa boleh puasa? Boleh, karena sampean sudah punya wiridan puasa, maka tidak apa-apa. Waman afsada sauma yaumin min ramadana wala rukhsata fi fitratin bijima'in falaihil ithmu wal qadha'u fawran wa kafaratu dhiharin. Barang siapa yang merusak puasanya satu hari di bulan Ramadan, wala rukhsata, dan tidak ada keringanan fi fitratin di dalam berbuka dari puasa itu, bijimain dengan persetubuhan, fa'alaihil ithmu, maka dia punya dosa, wal qadha fauron, dan dia harus melunasi secara segera, wa kafaratu dhiharin, ya, yang kafaratnya adalah seperti kafarat dhihar. Sekarang ada orang tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa karena udzur itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang berpuasa tidak karena udzur, nyolong-nyolong mokel, maka dia berdosa besar. Dosanya tidak bisa diampuni dengan puasa 1 tahun. Ono wong gak poso sedino di bulan Ramadan, terus kemudian dia mokel 1 kali 1 waktu, dia baru ingat, aku iki duwe utang poso, tapi posone niku wau poso sing mokeli karena tidak ada keringanan dari syariat Islam. Maka yang seperti ini dia mendapatkan dosa. Beda dengan orang yang tidak berpuasa karena ada hambatan, karena sakit, karena gila, karena mabuk tanpa sengaja. Ini yang namanya puasanya batal tapi tidak berdosa. Tapi ada orang yang berpuasa tapi ada orang yang tidak berpuasa mendapatkan dosa, yaitu orang yang tidak berpuasa. Karena apa? Karena dia malas di dalam berpuasa, dia mendapatkan dosa. Lah dosane iku saumpama dibayar kaku poso setahun masih belum cukup, masih belum bisa ditebus dengan dosa itu.
Maka itu sebabnya kita jangan sampai tidak berpuasa. Nah, di sini ada dosa yang harus segera dikodok, yang harus segera dilunasi, plus sekaligus melunasi hukuman-hukumannya. Seperti apa? Orang melakukan persetubuhan di siang bulan Ramadan. Ada orang suami istri atau bukan pasangannya melakukan jima, persetubuhan, maka yang demikian itu dia tidak dapat melanjutkan puasanya di waktu itu, tapi segera melunasi hutangnya. Hutangnya berapa? 1 hari, maka harus dilunasi. Dosa, tapi juga ada hukumannya. Hukumannya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal 1 kali, mengulang lagi dari depan. Kalau batal 1 kali, mengulang lagi di depan. Ini hukumannya orang yang meninggalkan puasa atau batal dari puasanya disebabkan persetubuhan, dan harus segera dilakukan dan harus segera dibayar. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika sudah dilakukan hal itu, hukumannya sudah dikerjakan, tapi gagal itu nggak bisa melaksanakan, batal maneh, akhirnya beralih kepada hukuman yang kedua, memberi makan fakir miskin, memberikan sembako terhadap fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin, harus dibayar secara tunai. Kalau tidak seperti itu, maka dosanya panjang sampai kapanpun. Tidak bisa ditebus dengan doa, tidak bisa ditebus dengan tobat, tidak bisa ditebus dengan sedekah, hanya bisa ditebus dengan hukuman ini. Maka dengan demikian kita perlu paham bahwa setiap perbuatan melanggar, terlebih dalam masalah puasa, harus dikodok. Harus dikodok. Kodok itu apa? Disauri. Kalau masalah batal puasanya itu karena persetubuhan, nggak cukup cuma disauri, tapi kudu dilaksanakan hukumannya yang disebut dengan kafaroh. Kafarohul jima, hukuman persetubuhan di siang bulan Ramadan itu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini wa kafaratu diharin, maka yang dilakukan oleh orang yang berjima di siang bulan Ramadan itu sama dengan kafaratnya dihar. Nanti di belakang ini akan ada yang disebut dengan kafarat dihar. Kafarat dihar itu bagaimana? Dihar itu menyamakan istrinya dengan orang yang menjadi mahramnya. Nah, sampean yang ini orang iso ngomong, kau boleh nanti bilang seperti ini. Wajahmu itu kayak ibuku, ini kau boleh. Wajahmu itu kayak ibuku, kan melaku kayak mbakku, ini kau boleh. Kena kafarat dihar. Kafarat diharnya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini banyak orang melakukan itu. Banyak orang yang nggak kerasa.
Makanya berbahaya sekali orang berumah tangga, orang melakukan apapun tanpa ilmu ini sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.